pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat dengan suara lain di sini. Selamat pagi juga untuk Vira ya. Iya. Vira ini adalah salah satu siswa dari SMK Gigi 1 Surabaya, betul? Betul sekali. Kebetulan saya. Saya sore di pagi ini di Smart Parenting, tentunya dialog pendidikan. Kita akan membahas satu bahasan begitu ya. Tentunya sebelum saya memberitahukan kepada Anda apa yang akan kita bahas hari ini, Anda bisa mengakses siaran kami di www.apd.com. Anda juga mungkin ingin tahu apa yang kita bicarakan materinya hari ini, bisa Anda akses di situ. Anda silakan hubungi saja di Halo Pendidikan, kemudian Anda pilih Smart Parenting, dan materi lain juga bisa Anda akses di edukasiway.blogspot.com. Betul ya Kang Hari ya? Yes. Yap. Nah, hari ini kenapa ada siswa di sini gitu ya? Kenapa ada anak didik yang kita sertakan pagi ini? Karena memang topik bahasan kita hari ini bukan edukasi, berkaitan juga dengan erat sekali dengan anak didik ataupun siswa. Kita akan bicara tentang kompetensi pedagogi. Pedagogi apa pedagogi gitu Kang Hari? Pedagogi. Pedagogi ya. Kompetensi pedagogi dan juga implementasinya. Apa itu kompetensi pedagogi begitu? Itulah yang akan kita bedah bersama. Jadi dokter saya hari ini. Yang akan kita bahas bersama di Smart Parenting. Nah, pasti pertanyaan pertama ke Kang Hari, saya juga belum mengerti nih seputar apa sih sebenarnya konsep dari pedagogi seperti apa dan kompetensi pedagogi itu apa sih Kang Hari? Ya, kompetensi pedagogi menurut Dirjen Ketenagaan Kemendikbud adalah kemampuan guru dalam memahami terhadap pendidikan dan perkembangan siswa dan pengetahuan terhadap bagaimana sebenarnya membangkitkan kemampuan siswa itu sendiri, Mas. Gitu ya. Jadi pemahaman terhadap siswa dan juga potensinya tentunya ya. Pemahaman terhadap ilmu kependidikannya sendiri dan pemahaman terhadap siswa serta kompetensinya dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang partisipatif di dalam kelas. Ini perlu memang bagi guru karena kalau seorang guru tidak memahami apa yang diajarkannya, siapa yang diajarinya, dan kemudian bagaimana mengembangkan konsep pembelajaran yang jelas di kelas, saya pikir nanti guru itu mau datang seperti yang kita mau bicarakan, ada banyak anak-anak yang ayo kita usul kalau guru kita datang, kita demo bareng-bareng, keluar kelas bareng-bareng. Yang selama ini dilakukan memang ini juga bagian dari pengukuran nanti ke kompetensi atau ke sebutan sebagai guru profesional. Dengan sertifikasinya itu kan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, implementasinya guru tersebut, satu, dia dapat menciptakan pembelajaran di kelas. Indikatornya ya. Cara melakukan pembelajaran di kelas dengan ilmu yang dikuasainya sehingga siswa dapat paham terhadap materi yang diajarkan. Kadang-kadang guru mungkin terlalu pintar dengan ilmunya, sebagai pintar nerang malah ngerti. Paling tinggi tapi ngikutin tidak bisa. Itu seperti saya ketemu Mustafa Bisri, pada saat itu bercerita, saya tanya, Gus, bagaimana caranya membuat puisi yang bagus? Gampang caranya membuat puisi yang bagus. Yang pertama, Anda nulis itu tidak ngerti artinya, tidak ngerti maksudnya, yang baca juga tidak ngerti maksudnya. Itu adalah puisi yang paling bagus, gitu ya kan? Jadi sama-sama nggak ngerti nggak nyampe pesan. Kan dibetulin, tapi bagusnya kan tapi nggak ngerti kan, gitu ya kan? Nah, saya mau tanya sama Vira ini. Vira, selama ini yang kalau di kelas gitu ya, sekolah, seperti apa sih guru yang disukai itu? Kalau di kelas tuh ya, lebih suka guru yang bisa menerangkan suatu pelajaran yang jelas. Kalau lampu gede gitu biar terang. Itu biar kelihatan semua itu muridnya yang jelas-jelas gitu. Iya. Ya, menurut dari pandangan saya sendiri, bagi guru itu kalau bisa itu ya mempelajari suatu hal itu lebih kreatif gitu. Jadi nggak selalu berkompeten di kurikulum itu sendiri. Boleh sih di kurikulum itu sendiri kan emang sudah dianjurkan dari pemerintah. Dari
pandangan siswa, kalau bisa guru itu jangan monoton yang hanya itu saja gitu loh. Jadi biar ada wawasan baru dan pengetahuannya itu biar lebih luas gitu loh. Ya, seperti itulah. Biar nggak bosan di kelas gitu. Jadi selama ini kita juga sempat ngerasa begitu ya, kadang-kadang ada guru yang Iya. belajar yang patokannya textbook aja begitu. Iya, benar. Oke. Nah, apa namanya? Seperti itu biasanya kalau belajar selama ini berapa banyak teorinya, berapa banyak prakteknya sih, Fir? Kalau untuk SMK sendiri, itu biasanya teori sama praktek itu harus seimbang ya, 50%, 50% gitu. Jadi biar seimbang dan balance, jangan sampai timbang sisi gitu loh. Jadi hanya prakteknya aja, teorinya sedikit atau paling banyak teorinya terus prakteknya sedikit. Jadi kalau bisa harus seimbang gitu sih. Oke. Dan selama ini kalau prakteknya kan idealnya 50-50 begitu ya. Ya, Tapi yang tiap hari Vira belajar mengajarnya begitu, ya kira-kira lebih banyak teori apa prakteknya? lebih banyak teorinya sih kalau menurut saya. Berapa Ya, persen? Berapa persen? hampir 75% lah. Ya, 5% teori. ya. Mm-mm. Sisanya praktek. Vira sendiri kalau di SMK Kiki 1 ya, Ya. di situ biasanya diajari apa? Maksudnya ambil konsentrasi apa ini? Jurusan. Jurusannya, oke. Jurusannya di SMK Gigi 1 ada 2 ya, akuntansi sama multimedia. Dan di sini saya mengambil jurusan multimedia. Oke, multimedia diajari apa aja sih tiap hari? Oke, untuk masalah multimedia sendiri, pembagiannya luas ya. Ada animasi, fotografi, terus desain grafis, web, ya seperti itulah, menyatup semuanya sih. Gitu. Vira sendiri konsentrasinya di mana? Kalau saya sendiri maunya ke animasi, Ke animasi. ya sama fotografer. Gitu. Oke, wah bisa diajak teman nih. Iya, diajak nongkrong bareng gitu. Diajak foto-foto bareng nanti. Iya. Mary, apa namanya dalam prakteknya begitu ya, seperti Vira ini idealnya 50-50 kan nggak betul ya seperti itu. Tapi Dikembangkan memang 40-60. Jadi teorinya yang 40, 60-nya memang lebih banyak ke praktikum. Tapi yang dikeluhkan anak-anak menurut saya pada saat guru mengajarkan teori di kelas itu loh yang kadang-kadang monoton. Cuma mengajarkan multimedia adalah gitu terus bla 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 bla. Kita anak dulu dengerin kelip gitu kan ya. Benar. Terus perlu nyatet gitu ya kan, dikatakan ya benar gitu ya kan. Jadi ini yang menurut saya guru perlu bagaimana dia mengenali tadi itu pemahaman terhadap daya serap siswa, kemudian lifestyle siswa, lebih tepatnya bagaimana perilaku siswa dalam belajar. Kemudian dia mesti menyukai tantangan, merangsang siswa untuk memiliki kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Contoh misalnya lagi ya kan, ketika kita mau mengajar multimedia dalam hal ini membangun persepsi. Mungkin tidak perlu kita terangkan dulu tentang arti persepsi itu apa. Kita tampilkan sebuah tayangan yang membuat setiap anak itu punya persepsi berbeda-beda. Nah setelah itu kita giring mereka ke dalam wilayah teori. Biar buat anak-anak itu aktif dulu, kita kirim ke wilayah teori. Tapi kalau sudah di teori, apalagi pakai CDL itu ya kan, kasih catatan cul tinggal lungo gitu kan ya. Nah ini murid itu ya kan merompong kabeh gitu. Yang kedua, ya itu yang mare ruwet gitu ya kan. Ya itu yang mare ruwet itu. Nah kalau itu yang terjadi maka ya pembelajaran tidak efektif. Siswa mengatakan malas aku nah. Paling-paling kalau mau cari catatan kan gampang sekarang. Tinggal di Google aja sudah dapat teori yang jauh lebih lengkap dari teorinya. Apalagi kalau ulangan, ini salah. Enggak benar dari teori yang terbaru begini, gak cocok. Di buku paket itu di rumput cuma ada pabrik paku gitu ya kan, atau pabrik kaca. Kalau rumputnya pabrik roti, pabrik sabun, pabrik apa gitu kan ya. Ya kan, kalau dia jawab misalnya di rumput ada pabrik roti karena dia pasti dia tidak sana, gitu, misalnya kan, dibilang salah gitu ya. Padahal di sana ada, yang enggak ada di buku teks cuma ada ini pabrik baja sama pabrik paku gitu kan ya. jadi pabriknya lain bingung pabriknya di mana. Pabrik baja jadi sir ya kan. Nah inilah yang kadang-kadang kita menurut saya sih para guru juga perlu. Tadi ini masuk pada kompetensi pedagogik, pemahaman terhadap proses perkembangan siswa itu bagaimana, daya tariknya gimana. Kalau kita mau mengajarkan Pancasila, misalkan diterangkan sejarah PPKN mungkin mendem hari. Tapi kalau kita tampilkan tentang sekarang yang relevan apa Raffi misalnya ya kan, terus ditanya di deskripsi di persepsi anak-anak bagaimana sebenarnya dengan kasus seorang remaja yang misalnya bukan hanya Raffi, kriminal dan sebagainya.
mereka akan muncul sense of moral itu, Mas. Tanpa diajari moral, lalu setelah itu kita ajarkan konsep moral dan budaya kita. Selalu mulai dari hal-hal yang membuat satu siswa itu tertarik berlama-lama untuk berkegiatan kalau itu sesuatu yang baru. Game yang baru ditanya orang, dicari orang kan? Dia bilang ya. Yang kedua, menyukai tantangan. Jadi game itu membuat anak mau tertantang untuk lama-lama karena sudah bisa menaklukkan level 1, level 2, kata orang yang ngomong buat game terus. Angry Bird. Iya, sini terus. Nah, yang ketiga adalah yang relevan juga sama dia. Ini yang, dan kenapa bila Pak, kalau saya mau tanya sama dia, kenapa ambil multimedia? Oke, saya ambil multimedia ini saya dari pribadi ya. Saya tertarik dengan komputer gitu. Ya, tertarik dengan komputer. Mimpi ke depan apa mimpi ke depan? Ya, mimpi ke depannya sih saya bisa jadi orang yang sukses ya, jelas itu pasti. Dan saya di sini punya mimpi gitu. Mimpinya tuh seperti ini. Gimana kalau saya ambil jadi sebagai penyiar atau kayak presenter yang di TV gitu. Jadi apa ya? Punya satu tantangan hal yang baru gitulah. Ya, teman seperti itu. Nah, jadi inilah Mas yang saya katakan bahwa kalau pembelajaran itu relevan dengan yang dipelajarinya, anak jadi tertarik. Kalau kita belajar tidak relevan, banyak teman-teman kita yang kuliah kasusnya kuliah, ambil jurusan yang kecelakaan itu loh Mas. Tahu Mas, jurusan kecelakaan? Jurusan ikut orang tua, bukan ya? Jadi ada anak mahasiswa itu yang kuliah karena disuruh orang tuanya, ikut pacarnya. Ya. Terus yang kedua ini kecelakaan Mas. Pilihan yang pertama favorit, pilihan yang kedua pokoknya milih yang penting kuliah. Kecelakaan di pilihan kedua. Enggak, diterima yang di favorit. Masuk di yang kedua kan betul-betul kecelakaan ya. Dia sudah nggak tahu di dalam itu ada apa ya kan. Terus dia nggak disukai. Nah ini maka kan berat kuliahnya itu. Ya wes lah begitu sama ya. Yang penting blender, pokoknya nggak di DO kan ya. Itu berat. Tapi kalau dia itu sudah favorit, disukai, ada pacarnya yang di sana, ya kan, ada orang tuanya yang dukung, wah, Melayu ini kok IP cuma 4,5 Mas. Itu yang ada setengah nangis gitu kan ya. Setengah dari mana sampai 4 ya kan. Jadi itu yang apa namanya, orang mau melakukan sesuatu kalau itu relevan dengan mimpi-mimpinya. Nah guru mesti paham itu mimpinya anak-anak kemana. Oke, menarik sekali. Nanti saya akan wujudkan langsung mimpinya Vira di sesi yang kedua, Vira yang opening ya. Nah, memahami dan juga mengerti anak didiknya tidak cuma menyampaikan materi saja kan Hari ya. Ya. Jadi yang akan kita bahas di sesi selanjutnya insan edukasi, bagaimana sih memahami siswa dan juga kebutuhan belajarnya. Saya juga paham kok kalau hari ini hari Valentine, oke saya putarkan lagu yang ini.